Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, dilapangkan dada kita untuk beramal soleh. Sebab kalau kita syukuri ini, insya Allah nanti Allah tambah kuatkan iman kita dan ditambah banyak amal soleh kita, dan mudah-mudahan nanti kita diundang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu buku saya judulnya Standarisasi Sunnah dan Bid'ah, perbandingan antara Salafi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini diterbitkan tahun lalu untuk mendudukkan pemahaman-pemahaman sunnah bidah ini berdasarkan ilmu, supaya tidak terjadi benturan-benturan keras antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Salafi. Dalam tanda kutip, sebenarnya Salafi ini seperti kata Ustaz Somad, cenderung pemahamannya mirip sekali dengan Wahabi, cuma mereka tidak mau disebut dengan Wahabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini berbeda? Ini banyak hal yang menyebabkan berbeda. Salah satu yang membuat berbeda itu sebenarnya Salafi cenderung tidak mau mengembalikan hukum itu kepada kaidah-kaidah hukum yang 5. Kaidah hukum 5 itu kan yang disebut dengan hukum takhlifi dalam ilmu fikih atau ilmu hukum Islam. Ada wajib, ada sunnah atau mustahab, ada makruh, ada haram, ada mubah. Ini yang membuat nanti terjadi overlapping dalam memahami ilmu-ilmu agama. Tanpa mereka sadari, mereka cenderung berhukum pada sunnah bid'ah. Padahal sunnah bid'ah itu bukan hukum. Tapi kebanyakan mereka terjebak dalam membuat hukum itu menjadi sunnah bid'ah. Kenapa sunnah bid'ah bukan hukum? Coba perhatikan bagus-bagus. Kenapa saya katakan sunnah bid'ah itu tidak hukum? Yang pertama, di dalam ilmu hukum Islam, sunnah bid'ah itu memang tidak hukum. Dalam hukum Islam itu ada hukum taklifi, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, 5, dan hukum wadwi, syarat, sebab, mani, penghalang. Nah, tidak ada di situ kata sunnah bid'ah. Yang kedua, kalau kita sebut sunnah bid'ah hukum, pasti nanti salah. Contoh, apa hukum sholat 5 waktu? Sunnah. Salah kan? Kok sunnah? Sholat 5 waktu itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Perkataan perbuatan takir Nabi. Loh, hukum sholat 5 waktu kok perkataan perbuatan takir Nabi? Nah kan gitu, salah kan? Karena hukum itu adalah isbatus syai' ala syai', menetapkan sesuatu pada sesuatu. Maka kalau kita pakai hukum yang 5 baru benar. Apa hukum sholat 5 waktu? Hukumnya adalah wajib, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, apa ciri wajib? Perintahnya keras, dalilnya jelas, tegas. Dalam bahasa usul fikih, dalilnya itu qat'i, tegas, kemudian tunjukannya, dilalahnya sharih, jelas. Ya, aqimis shalah wa atuz zakat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu kitaban mawquta, ditetapkan, diwajibkan, dan waktunya pun ada tertentu. Bunyal insan ala khams, bunyal Islam ala khamsin. Agama ini dibangun dengan 5 perkara. Antasyhadu an la ilaha illallah, syahadat, wa tuqimus shalah. Salat 5 waktu. Wah, ini kan rukun Islam. Ini dalil-dalilnya jelas tegas mengatakan salat 5 waktu itu wajib. Nah, jadi kalau ayatnya menyuruh tegas, kemudian yang kedua cirinya ada hukuman kalau ditinggalkan. Muru auladakum bis salat, perintahkan anakmu salat.
Wahum sab'in, ketika dia berumur saman 7 tahun. Kemudian wadribuhum, kemudian pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Jadi kalau nggak mau sholat 5 waktu, umur 10 tahun udah boleh dipukul. Ya, pukul punggungnya boleh. Artinya hukumannya ada. Berarti perintahnya keras. Dan kalau ditinggalkan, hukuman akhiratnya masuk neraka. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk orang yang sholat ya Allah. Walam nakun nut'imul masakin, kami juga tidak berzakat, tidak beri makan fakir miskin. Nah, ini dalilnya tegas, tidak samar, dipahami semua ulama bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Ya, inilah ciri-ciri wajib. Nah, kemudian wajib itu juga dicirikan perbuatan itu sejak datang perintah tidak pernah ditinggalkan Nabi walaupun sekali. Sekiranya sholat Isya pernah ditinggalkan Nabi, maka dia sunnah, nggak jadi wajib. Sholat tarawih ini Nabi tidak lakukan terus menerus di masjid, jadi sunnah dia. Kalau dilakukan Nabi terus menerus di masjid 30 malam sampai turun ayat merintahkan, jadi wajib. Nabi takut sholat tarawih wajib terlalu banyak kewajiban agama, ya, maka Nabi sholat 3 kali habis itu masuk rumah dia, takut diikuti orang ramai. Sebab Allah kalau sudah dilihatnya manusia suka, senang melakukannya sukarela, turun ayat mewajibkan nanti. Padahal Nabi sudah naik turun. Sholat 5 waktu itu awalnya 50 rakaat, 50 kali sehari semalam, naik turun sampai diskon sampai 5 kali, karena takut tidak bisa dilaksanakan umat. Jadi sebenarnya Allah dan Rasulnya itu, Nabi kita Muhammad SAW itu sebenarnya pingin juga kewajiban agama ini jangan terlalu banyak. Tapi kadang-kadang kan salaf ini banyak sekali kewajiban. Kalau salah kita sedikit-sedikit nanti bidah sesat gitu kan, seolah-olah agama itu banyak sekali kewajiban. Nah, ini nanti kelemahannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW pernah beliau perang, tinggal sholat zuhurnya, tinggal sholat asarnya, tinggal sholat maghribnya sampai ke isya, nggak bisa sholat, perang terus melawan orang kafir Quraisy. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Dalam hadis itu disebut akhirnya Nabi sholat waktu isya itu sholat zuhur, habis zuhur suruh qomat lagi Bilal sholat asar, habis asar qomat lagi Bilal sholat maghrib, habis sholat maghrib qomat lagi Bilal sholat isya, diborong Nabi. Jadi melaksanakan zuhur, asar, maghrib itu isya. Itu tanda itu sholat wajib, gak boleh ditinggal. Kenapa terpaksa ditinggal Nabi? Lagi perang, nggak ada waktu sholat. Ya, gimana kita berhentikan perang mau sholat? Terpenggal leher kita. Sibuk kali Nabi menghadapi perang itu. Akhirnya Nabi dikerjakannya zuhur, asar, maghrib bisa 1 waktu. Nah, itu pertanda sholat ini wajib, nggak boleh ditinggal. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hukumnya sunnah. Sunnah dalam bahasa fikih ma yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuh. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Ini ciri-cirinya perintahnya tidak tegas, tidak keras, dan kalau ditinggalkan tak ada ancamannya. Maka ini disebut kadang-kadang fadilah, mustahab, dianjurkan, disukai, berkeutamaan, ihsan, kebaikan, kadang-kadang nafilah, amalan tambahan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, di keheningan malam tahajudlah kalian, itu sebagai amalan nafilah tambahan. Nah, karena dianggap nafilah tambahan jadi sunnah muakkad. Walaupun nanti sebagian ulama fikih mengatakan sholat tahajud ini wajib bagi Nabi, bagi kita yang sunnah muakkad. Tapi Nabi mewajibkan bagi dirinya. Makanya sholat tahajud itu tak pernah ditinggalkan Nabi, tak pernah. Tapi tidak ada ancaman meninggalkannya. Nah, tidak ada ancaman. Nah, inilah yang disebut hukum sunnah dalam fikih. Tapi kalau sunnah dalam ilmu hadis, apa itu sunnah? Perkataan, perbuatan tak ke Nabi. Itu bukan hukum. Salah kalau orang berhukum pakai sunnah bid'ah. Ya, keliru. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau tak dicontohkan Nabi, ya tak dicontohkan Nabi banyak. Ya. Banyak sekali yang tak dicontohkan Nabi. Tapi ketika kita mau menghukumi sunnah, menghukumi bid'ah, tetap pakai hukum yang 5 ini. Baru benar dia cara mikirnya. Ya. Maka nanti perbuatan Nabi ini ada yang wajib, sholat 5 waktu wajib. Perbuatan Nabi, sunnah Nabi ada yang terhukum sunnah,
Seperti sholat tarawih, sholat qobliyah ba'diyah isya, itu sunnah. Perbuatan Nabi nanti ada yang hukumnya makruh. Ini yang jenis ketiga. Makruh itu apa? Dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan berpahala. Kenapa? Karena larangannya tidak keras, tidak tegas. Kalau kita kerjakan tak ada hukumannya, tak ada ancaman neraka, maka dia dimakruhkan. Makruh itu apa? Tidak disukai, artinya kurang disenangi. Kalau haram, larangan keras. Kalau larangannya nggak keras, makruh, nggak disukai aja gitu. Contohnya apa? Nabi SAW waktu bulan Ramadan gini, itu mencium istrinya Aisyah. Cium istrinya Aisyah. Lalu sahabat bilang, Rasul boleh mencium istri bulan puasa? Oh, beda. Aku sama kalian beda. Kalian nanti nggak bisa nahan. Ya. Apakah mencium istri bulan puasa itu sunnah? Dalam ilmu hadis, sunnah. Kenapa? Karena dilakukan Nabi, diperbuat Nabi. Kan sunnah itu semua yang diperbuat Nabi, dicontohkan Nabi. Ya kan? Benar kan? Nah, ketika Nabi mencium istri bulan Ramadan, sunnah. Tapi hukum mencontohnya, melaksanakannya makruh. Nah, begitulah cara berhukum. Jangan salah-salah. Maka saya sering mengatakan, kalau kita mau berhukum, serahkan hukum itu kepada ulama yang ahli di bidang hukum. Nah, kalau kita mau tahu kualitas hadis, serahkan kepada ulama yang ahli hadis. Mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang daif, mana munqati, mana muttasil. Nah, begitu dia, Pak. Ya. Takruh. Rokok, apa hukum rokok? Secara umum hukum rokok itu makruh. Kenapa makruh? Enggak ada larangan dalam Quran. Kata rokok tak ada, hadis pun tak ada. Ada Ustaz, apa itu? Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri. Apakah benar rokok bunuh diri? Ada nggak orang merokok langsung mati? Nggak ada. Malah kadang-kadang ada nenek-nenek yang merokok 100 tahun masih hidup. Dokter yang melarang merokok 50 tahun meninggal ya. Ada yang gitu kan. Nah, artinya apa? Karena larangannya tidak tegas, tidak keras, samar dia. Jadi makruh. Membahayakan, benar. Kalau banyak-banyak membahayakan. Tapi kalau cuma sebungkus, setengah bungkus sehari, kemudian kita rajin minum air putih, bersih lagi paru-paru kita kan. Nah, begitu, bisa dicegah dia. Maka itu, rokok itu mudaratnya itu yang membuat dia haram. Dalilnya apa? Dalil Quran tak ada, dalil hadis tak ada. Dalilnya apa? Dalilnya maslahah, mudarat, memberi mudarat. Itu aja. Maka dia makruh. Kalau dia bagi ibu hamil lebih mudarat, diharamkan mu'ilah. Sebagian MUI Padang mengharamkan merokok haram bagi wanita hamil, anak-anak kecil. Kenapa anak kecil haram? Karena pintu narkoba. Kemudian nanti dia tergantung, dia belum punya duit, belum punya pekerjaan, nyuri ayam dia nanti. Kalau orang tua, dia sudah punya kerja, udah mandiri, akalnya sudah sempurna. Kalau anak-anak merusak akal sama dia. Begitulah cara berhukum teknisnya. Sampai nanti ada yang haram. Haram itu apa? Kebalikan wajib. Kalau sunnah kebalikannya makruh, haram kebalikannya wajib. Haram, larangannya keras, tegas, dikerjakan ada ancaman neraka. Ada hukumannya di dunia, ada hukumannya di akhirat. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, baginya neraka jahannam. Itu haram. Kemudian orang yang membunuh itu apa hukumnya? Hukumnya adalah qisas. Kutiba alaikumul qisas. Dihalalkan bagi kamu qisas, diwajibkan. Qisas, orang bunuh hukum bunuh di dunia. Jadi hukumannya di dunia dihukum bunuh, dan di akhirat masuk neraka. Inilah yang haram itu, jelas. Jadi al halalu bayyin wal haram bayyin. Yang haram itu jelas, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas gitu. Itu kaidahnya yang dibuat Nabi. Maka nanti kalau kita tidak mahir dalam hukum yang 5 ini, nanti bisa mudah dikacaukan pikiran kita. Kita anggap sunnah bidah itu hukum, padahal bukan hukum. Ya. Apa yang dimaksud dengan sunnah dalam ilmu hadis? Perkataan, perbuatan tak ke Nabi. Bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi, tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak ditakir Nabi. Nah, itu secara mantik kan begitu. Kalau yang semua yang dicontohkan, diperbuat, dikatakan, ditakir Nabi itu sunnah, maka kebalikannya, ilmu mantiknya, semua yang tidak dikatakan, tidak diperbuat, tidak dicontohkan, dan tidak ditakir Nabi itu bid'ah. Benar. Tapi ketika kita mau berhukum, kembalikan kepada hukum yang 5. Yang dicontohkan Nabi, diperbuat Nabi, ada yang wajib, sholat wajib, ada yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, ada yang makruh, mencium istri di bulan suci Ramadan. Bahkan mencontoh Nabi
Misalnya gini Pak, Nabi sebelum wafat berpesan, nanti kalau aku meninggal, kuburkan aku di rumahku ya, di tanahku. Maka kuburan Nabi itu di rumahnya yang kecil itu. Mau nggak Bapak pesan sama isinya, Dek, abang nanti kalau meninggal kuburkan di kamar aja ya, atau ruang tamu. Mau? Mencontoh Nabi kan? Nabi kan begitu. Apakah harus kita contoh begitu? Disinilah harus paham kita sunnah itu. Tak semuanya sunnah Nabi itu harus dilakukan, harus dicontoh. Itulah yang disebut ulama besar hadis di masa tabi'in. Kalau tidak ketemu Imam Malik, niscaya aku sesat selama-lamanya. Kenapa Imam? Karena aku pikir semua yang dicontohkan Nabi itu wajib dicontoh, dilakukan. Ternyata enggak. Ada rupanya enggak boleh dicontoh. Bahkan ada sunnah yang haram. Sunnah yang haram itu apa? Nikah lebih dari 4. Apakah Nabi mencontohkan nikah satu istri? Tak ada dicontohkan istri. Kapan Nabi SAW nikah satu istrinya? Ini satu semua istrinya rata-rata ini. Enggak nyontoh Nabi. Nabi itu istrinya 9, 11 sama budak. Apakah kita harus nikah 9, 11 budak? 4 aja kita nggak bisa nyontoh kan? Apalagi sampai 9, 11. Loh, tapi itu sunnah Nabi, perbuatan Nabi. Itulah makanya sunnah itu bukan hukum, tapi dia mengandung hukum. Perbuatan Nabi itu bukan hukum, tapi dia mengandung hukum. Apa hukum mencontohnya? Haram. Kenapa? Karena itu sunnah khususiyat, khusus buat Nabi SAW. Tidak berlaku buat kita. Khalisatalak, kalau bahasa Qurannya itu khusus buat engkau Muhammad, min dunil mu'min. Enggak boleh terjadi bagi orang beriman, haram. Enggak boleh kata Allah. Nah, ini harus paham kita Bapak Ibu ya. Dan terakhir, hukum sunnah itu ada yang mubah. Yang mubah ini kata sebagian ulama usul seperti kita keluar pakai jubah. Itu kan tradisi Arab ya. Maka nanti ulama beda pendapat. Kalau dalam sholat jubah itu sunnah, kalau di luar sholat jubah. Orang Arab keluar kemana-mana kan pakai jubah ya. Itu karena tradisi apa gitu. Jangankan apa kan, sebelum Nabi diutus jadi rasul pun orang Arab sudah berjubah kan. Sudah ada memang jubah. Orang Arab sebelum Nabi jadi rasul sudah berjubah memang. Karena jubah itu bukan hukum. Makanya ulama-ulama besar Muhammadiyah itu menganggap jubah itu tradisi, bukan sunnah. Jadi tidak dicontoh. Maka Buya Hamka, ulama-ulama besarnya itu pakai dasi, pakai jas begitu kan. Tidak pakai jubah mereka karena menganggap itu tradisi. Itu pendapat sebagian ulama. Ya. Jadi sunnah itu ada yang mubah. Nah, kalau sunnah itu hukumnya 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Kebalikan sunnah dalam ilmu hadis kan bid'ah. Maka bid'ah itu hukumnya 5 juga sebenarnya. Yang tak dicontohkan Nabi itu ada yang wajib, membukukan Quran ini wajib nih. Tak pernah dicontohkan Nabi. Atau ulama yang wajib. Ya. Ada yang sunnah, dianjurkan. Yang dianjurkan apa? Ya termasuk ini, memberi kulit yang bagus buat Quran. Ini sunnah. Memberi titik barisnya itu dianggap sunnah. Payah kita kalau nggak ada titik baris. Kalau benar-benar gundul dia kayak masa sahabat kan susah kita bacanya. Termasuk mendirikan pesantren. Zaman Nabi nggak ada pesantren. Buat universitas itu bagian dari sunnah. Sebagian ulama bahkan mengatakan sholat sunnah sebelum Jumat itu sunnah. Dalam riwayat Nabi tidak mengerjakannya, tidak mencontohkan. Kenapa? Ya tidak tahu kenapa. Tapi sebahagian ulama mengatakan tidak contohkan Nabi. Lalu kenapa ulama berani membuatnya? Ya karena Jumat itu dipahami menggantikan sholat zuhur. Sholat zuhur itu qobliyahnya ada, ba'diyahnya juga ada. Maka karena sholat Jumat menggantikan sholat zuhur, diadakanlah dia qobliyah Jumat. Begitu. Namanya dalilnya kias, bukan tak berdalil. Ada dalilnya, namanya kias, analogi. Boleh, sebagian ulama membolehkannya. Apakah itu sunnah termasuk bid'ah yang haram? Tidak. Sholat sunnah sebelum, walaupun tak dicontohkan Nabi, itu tidak haram. Kebanyakan ulama itu mensunnahkannya, tetap sunnah. Cuma sebagian orang yang kaku tadi, seperti Salafi, dianggap itu bid'ah. Dianggapnya karena nggak contohkan Nabi itu haram. Masa kita nyembah Allah haram? Ya, padahal sebenarnya dalil umumnya ada. Di sini nanti perbedaan pemahaman itu. Maka Imam Syafi'i pendapatnya paling kuat sebenarnya. Bid'ah itu ada yang hasanah, karena bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak dicontohkan Nabi. Ada yang baik, itulah tadi yang sunnah-sunnah. Ada yang buruk itu yang haram. Kalau Salafi mengikut Ibnu Taimiyah dia, kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan bid'ah itu ada yang tidak sesat, tidak haram, maka dia menentang bahasa Nabi.
Lalu ketika kita ikuti nanti Ibnu Taimiyah dengan Salafi ini, bingung kita. Tiba-tiba nanti bilang Ibnu Taimiyah ini bidah makruh. Loh, tadi katanya semua bidah sesat haram, kok ada yang makruh? Kan bingung kita, mulai bingung kita buat mereka. Kenapa? Tadi katanya seluruh bidah sesat. Kalau seluruh bidah sesat itu haram. Kenapa ada yang makruh? Kalau makruh bukan haram. Nah, ini mulai oleh mereka. Dan nanti mereka bagi lagi. Bid'ah itu ada bid'ah agama, ada bid'ah duniawiyah, ada bid'ah syariah, bid'ah agama. Loh, katanya tadi seluruh bid'ah sesat, kenapa dibagi dua lagi? Ada bid'ah agama, ada bid'ah dunia. Katanya seluruh bid'ah sesat, dia sesat aja. Nah, ini kadang-kadang tidak konsistennya Salafi di situ, Pak. Ketika Aswaja membagi dua, tak diterimanya, tolaknya. Tapi dia boleh bagi dua. Bidah itu ada dua, bidah menurut bahasa, bidah syariah. Dibaginya lagi. Ada bidah duniawiyah, ada bidah syariah. Itu begitulah model cara pikir Salafi. Kadang makanya sulit kita untuk mengikuti. Kenapa? Karena mereka tidak berpedoman kepada ilmu-ilmu agama yang sudah dibangun ulama tadi. Mereka hanya fokus kepada hadis, ilmu hadis, lupa. Kadang-kadang mereka lalai, mereka singkirkan ilmu fikih, usul fikih. Kadang dipakai mereka, cuman tidak utuh makainya gitu. Mana yang mendukung ilmu hadis saja. Sehingga mengambil sedikit, membuang yang sedikit. Seolah-olah beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian ilmu itu. Itu yang membuat kesulitan umat itu untuk nanti memahaminya. Tapi kalau Imam Mahjab enak memahaminya. Sehingga nanti bidah itu ada yang haram, ada yang wajib. Yang berharam itu apa? Bertentangan dengan Al-Quran, ijma' Al-Quran, sunnah, ijma' qiyas. Maka semua yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' qiyas ya haram. Nah, itulah bid'ah. Itulah yang disebut bid'ah dolalah. Maka seluruh bid'ah yang bertentangan dari Al-Quran, sunnah adalah sesat, dan seluruh sesat adalah haram. Sebenarnya begitu bahasanya. Ya, itu yang dipahami Imam Syafi'i, dan beliau memang ulama yang sangat besar kaliber kan. Sehingga nanti Aswaja banyak mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Sehingga nanti berbeda dengan Salafi yang mengikut pendapat Ibnu Taimiyah yang cenderung ambigius, mendua dan membingungkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.